Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman sekali lagi yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Tetap semangat teman-teman. Baik, kita langsung mulai. Nomor 1. Apa yang dilakukan PPK dengan hasil pekerjaan yang berupa barang garis miring jasa berbentuk aset? A. Menyimpannya di gudang. B. Menjualnya kepada masyarakat. C. Mengembalikannya kepada pelaksana swakelola. D. Menggunakannya untuk proyek berikutnya. E. Menyerahkannya kepada PA garis miring KPA. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Jika hasil pekerjaan berupa barang garis miring jasa yang berbentuk aset, maka PPK memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada PA garis miring KPA. Hal ini penting agar barang garis miring jasa yang telah dihasilkan dari kegiatan swakelola dapat dikelola dengan baik dan dicatat sebagai aset negara atau daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerahan kepada PA garis miring KPA memastikan bahwa aset tersebut akan digunakan dan dipelihara secara optimal sesuai tujuan pengadaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Apa saja yang dapat diidentifikasi oleh rencana anggaran biaya dalam kurung RAB dalam sebuah proyek? A. Jumlah pekerja yang dibutuhkan. B. Kualitas bahan yang digunakan. C. Jumlah penyedia barang garis miring jasa. D. Lokasi proyek. E. Komponen biaya utama dan pendukung. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. RAB dalam kurung rencana anggaran biaya membantu mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung dalam suatu proyek. Komponen biaya utama meliputi semua biaya yang langsung terkait dengan pelaksanaan proyek, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Sementara itu, komponen biaya pendukung meliputi biaya-biaya yang tidak langsung tetapi tetap diperlukan, seperti biaya administrasi, transportasi, dan penyimpanan. Dengan mengidentifikasi kedua jenis komponen biaya ini, RAB memberikan gambaran yang jelas tentang total biaya yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan anggaran dan mencegah terjadinya pemborosan. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Apa tugas utama tim pengawas dalam tim penyelenggara swakelola? A. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. B. Membuat kontrak dengan penyedia barang garis miring jasa. C. Menyusun rencana anggaran biaya. D. Mengelola keuangan proyek. E. Memasarkan hasil pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Tugas tim pengawas meliputi 1. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Yang kedua, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi A. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan. B. Pengawasan penggunaan tenaga kerja dalam kurung tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung, dan jasa konsultansi, sarana prasarana garis miring peralatan, dan material garis miring bahan. C. Pengawasan pengadaan barang garis miring jasa, dalam kurung jika ada. Yang ketiga, pengawasan tertib administrasi, keuangan. Dan yang keempat, membuat laporan pengawasan swakelola. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Bagaimana penyesuaian dilakukan dalam pekerjaan fisik konstruksi saat terjadi kenaikan harga? A. Mengurangi jumlah tenaga kerja. B. Menyesuaikan volume dan spesifikasi teknis serta fungsi dengan tetap memenuhi persyaratan. C. Mengurangi kualitas bahan. D. Menghentikan pekerjaan konstruksi. E. Menyesuaikan biaya tenaga kerja. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Pada pekerjaan fisik konstruksi, ketika terjadi kenaikan harga, penyesuaian yang dilakukan melibatkan pengurangan volume pekerjaan serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi. Meskipun demikian, penting untuk tetap memenuhi persyaratan teknis dan fungsi yang telah ditetapkan. Artinya, meskipun volume pekerjaan atau spesifikasi teknis diubah untuk mengatasi kenaikan biaya, hasil akhir dari pekerjaan konstruksi harus tetap sesuai dengan standar dan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian untuk mengatasi kenaikan harga,
Kualitas dan fungsionalitas dari pekerjaan konstruksi tidak dikompromikan. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding? A. Sanggah banding dianggap ditolak. B. KPA harus memberikan klarifikasi tambahan. C. Sanggah banding dianggap diterima. D. UKPBJ akan memutuskan. E. Penyedia barang / jasa harus mengajukan lagi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Jika KPA dalam kurung kuasa pengguna anggaran tidak memberikan jawaban atas sanggah banding yang diajukan, maka secara otomatis KPA dianggap menerima sanggah banding tersebut. Hal ini berarti bahwa jika tidak ada tanggapan dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding dari Pokja pemilihan, maka sanggah banding tersebut dianggap diterima. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyelesaian sanggah banding, serta mencegah terjadinya penundaan yang tidak perlu dalam pengambilan keputusan. Demikianlah 5 soal berikut pembahasannya yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.